Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Putra Zakaria dengan NPM 2021911184 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat yang berjudul Supervisi Pendidikan. Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan makalah yang berjudul Supervisi Pendidikan ini. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas Bapak Devri Mulyana MPD pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan Universitas Siliwangi. Selain itu, saya juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang supervisi pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Devri MPD selaku dosen mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Tugas yang telah saya berikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan masalah ini. Bab 1. Latar belakang. Istilah supervisi pendidikan sudah cukup lama dikenal dalam dunia pendidikan di Indonesia. Supervisi secara etimologis berasal dari dari bahasa Inggris yaitu to supervise atau mengawasi. Menurut Merriam-Webster Collegiate Dictionary disebutkan bahwa supervisi merupakan a critical watching and directing. Beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu superior dan vision. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah digambarkan sebagai seorang expert dan superior, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah, sehingga supervisi pendidikan pada umumnya mengacu kepada usaha perbaikan situasi belajar mengajar. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penjelasan tentang supervise menurut para ahli? 2. Apa fungsi supervise pendidikan? 3. Apa tujuan supervise pendidikan? 4. Bagaimana teknik supervise pendidikan? 5. Bagaimana penjelasan sifat yang harus dimiliki oleh seorang supervisor? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui penjelasan tentang supervise pendidikan menurut para ahli. 2. Untuk mengetahui fungsi supervisi pendidikan. 3. Untuk mengetahui tujuan supervisi pendidikan. 4. Untuk mengetahui teknik-teknik supervisi pendidikan. 5. Untuk mengetahui sifat apa saja yang dimiliki oleh supervisor. Bab 2. Pembahasan. A. Definisi supervisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kearney dalam W. Manja, memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah prosedur pengarahan dan pemberian evaluasi kritis terhadap proses instruksional pendidikan. Sasaran akhir dari supervisi pendidikan ialah menyediakan bentuk pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada semua siswa yang ada. Kedua, menurut Boardman, Douglas, dan Bent, memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah usaha mendorong, mengkoordinasikan, dan membimbing perkembangan seorang guru. Baik usaha tersebut secara perseorangan atau kelompok yang sehingga guru mendapat pengertian yang lebih baik dan efektif. 3. Menurut Harris dan Besant, memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah suatu pendidikan administratif agar dapat dengan mudah mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan pengajaran sekolah. Yang keempat, menurut Kimball Wiles, memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan ialah kegiatan supervisor dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia dan manusia lain yang bekerja dengan seorang yang semua orang dalam lingkungan pendidikan yang ada. Yang kelima, menurut Moser dan Purple, memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah suatu fungsi kepemimpinan yang memberikan bimbingan profesional dalam memformulasikan kembali pendidikan, lebih spesifik lagi memformulasikan kurikulum pendidikan, sistem dan bentuk-bentuk pendidikan untuk lembaga pendidikan tersebut. B. Fungsi supervisi pendidikan. Fungsi dan tujuan supervisi pendidikan sangat erat kaitannya. Keduanya dapat diibaratkan sebagai mata rantai. Tujuan yang memberikan gambaran tentang apa yang harus dicapai, sedangkan fungsi menunjukkan apa yang harus dilakukan. Sehingga untuk mengukur apakah tujuan telah dapat dicapai dengan baik, dapat dilihat dari apakah semua yang harus dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain, pencapaian tujuan supervisi tergantung dengan berfungsi tidaknya supervisi pendidikan di lapangan. Tujuan
yang ingin dicapai sangat kompleks, maka para ahli melihat fungsi supervisi dan berbagai pandangan yang beragam, yang masing-masing mempunyai alasan-alasan tersendiri. Ada yang melihatnya dari fungsi yang bersifat umum dan bersifat operasional atau yang lebih konkret. Menurut Franzet, dalam sehartian, supervisi akan dapat memberikan bantuan terhadap program pendidikan melalui bermacam-macam cara sehingga kualitas kehidupan akan memperbaiki. Karenanya, Ayer Fred menganggap fungsi supervisi untuk memelihara program yang ada sebaik-baiknya sehingga ada perbaikan lebih tegas lagi. Menurut Trevay, fungsi supervisi itu terdiri dari 7 fungsi, yaitu 1. Sebagai kepemimpinan, sebagai inspeksi, sebagai penelitian, sebagai latihan dan bimbingan, sebagai sumber dan pelayanan, sebagai koordinasi, sebagai evaluasi. Sedangkan menurut Sutisna, fungsi supervisi terdiri atas 4 macam, yaitu sebagai pergerak perubahan, sebagai program pelayanan untuk memajukan pengajaran, sebagai keterampilan dalam hubungan manusia, dan sebagai kepemimpinan kooperatif. Dan juga menurut Pidarta, fungsi supervisi itu dapat dibagikan menjadi 2 bagian besar, yaitu 1. Fungsi utama ialah membantu sekolah yang sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan, yaitu membantu perkembangan individu para siswa. Yang kedua, fungsi tambahan ialah membantu siswa dalam membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan dalam mengadakan kontak dengan masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan masyarakat serta mempelopori kemajuan masyarakat. C. Tujuan supervisi pendidikan. Seorang supervisor yang baik memang dituntut mengetahui secara jelas apa yang menjadi tujuan pekerjaannya. Karena tanpa mengetahui apa yang menjadi tujuan pekerjaannya, sulit baginya untuk mengukur keberhasilan apa yang dilakukannya. Walaupun suatu kegiatan tidak terlihat secara langsung kepada perbaikan pengajaran di kelas, namun tujuan supervisi pendidikan itu tetap tidak boleh lepas dari tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan mata pelajaran, dan sampai pada tujuan setiap tatap muka. Oleh karena itu dikatakan tujuan supervisi pendidikan adalah integral dengan tujuan-tujuan pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, berarti tujuan supervisi pendidikan di sekolah dapat diperinci menjadi A. Tujuan umum, yang meliputi tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan nasional. Dan B. Tujuan khusus atau tujuan operasional supervisi pendidikan sekolah. D. Teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, teknik individual atau individual teknik. Teknik individual adalah bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervise, baik terjadi dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam hal ini, yang disupervisi mungkin juga perseorangan, tapi mungkin juga bukan hanya seorang. Maksudnya adalah memberikan bantuan perseorangan atau individu. Beberapa kegiatan dapat dilakukan antara lain adalah kunjungan kelas, observasi kelas, wawancara perseorangan, wawancara kelompok. Teknik yang kedua adalah teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Beberapa orang diduga memiliki masalah dikelompokkan secara bersama, kemudian diberi pelayanan supervise sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Banyak bentuk-bentuk dalam teknik yang bersifat kelompok ini, namun diantaranya yang lebih umum adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pertemuan orientasi sekolah bagi guru-guru atau orientation meeting for new teacher. Yang kedua, rapat guru. Yang ketiga, loka karya atau workshop. Yang keempat adalah diskusi panel. Dan yang kelima, simposium. Yang keenam, penataran atau in-service training. Dan yang terakhir adalah seminar. Lalu, dan sifat yang harus dimiliki supervisor. Salah satu pendukung keberhasilan dalam melaksanakan supervisi ialah perilaku supervisor sendiri.
faktor manusia di belakang tugas mempunyai pengaruh besar dan keberhasilan bisnis supervisi. Supervisi yang berhasil adalah mereka yang dapat melaksanakan tugasnya berkenaan dengan diri supervisi atau orang yang disupervisi. Ia memiliki sifat-sifat kepribadian yang diterima dalam pergaulan sesama kerabat kerja. Sifat utama yang dimiliki supervisor terdiri dari A. Sifat yang berhubungan dengan kepribadian, B. Sifat yang berhubungan dengan profesi, sifat-sifat supervisor yang dikehendaki oleh supervise, dan supervisor yang demokratis harapan semua pihak. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan uraian bab sebelumnya, penulis dapat mengungkapkan kesimpulan yaitu definisi supervisi pendidikan atau pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa esensi supervisi tidak untuk menilai untuk kerja konselor dalam mengelola proses bimbingan, melainkan membantu konselor mengembangkan kemampuan profesionalismenya secara baik dan besar. Selanjutnya, kita dapat mengetahui tujuan supervisi, yaitu melaksanakan kepemimpinan pendidikan, melaksanakan penelitian, melaksanakan penilaian objektif, dan melaksanakan pelayanan yang tepat. Lalu kita juga dapat mempelajari tentang teknik memiliki makna cara strategi pendidikan. Yang pertama itu teknik individual, maksudnya itu contohnya seperti wawancara perseorangan, kunjungan kelas, observasi kelas, dan wawancara kelompok. Adapun teknik yang dilakukan dalam bentuk kelompok, yang pertama seminar, pendataran, simposium, diskusi panel, workshop, dan rapat guru.